Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Gabriela, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM 1910611224. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengakuan dalam mata kuliah Hukum Internasional. Arti pengakuan dalam hukum internasional adalah penerimaan dari negara lain sebagai subjek hukum terhadap negara lainnya untuk bertindak dalam subjek hukum. Teori tentang pengakuan berkaitan dengan negara, teori konstitutif atau konstitutif teori. Pada hukum internasional, suatu negara baru lahir jika telah diakui oleh negara lain, dan suatu negara belum lahir jika tidak ada pengakuan dari negara lain. Teori deklaratif atau declarative theory. Dalam teori ini dikatakan, pengakuan tidak menciptakan suatu negara. Negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional. Jenis-jenis pengakuan. Pertama, ada pengakuan terhadap negara baru. Pengakuan suatu negara hanya terjadi sekali sehingga perubahan bentuk suatu negara tidak mengubah statusnya sebagai suatu negara. Banyak negara yang lahir tanpa perlu adanya pengakuan, namun bukan berarti kelahirannya ditolak oleh negara lain. Pengakuan merupakan kebijakan masing-masing negara. Contohnya negara Israel yang lahir 14 Mei 1948. Sampai sekarang masih tidak diakui oleh negara Arab. Walaupun sudah menjadi anggota PBB, namun tetap ditolak oleh Arab. Bentuk-bentuk pengakuan. Ada pengakuan secara terang-terangan atau eksplisit, yaitu dengan nota diplomatik, suatu pernyataan atau telegram, dan surat perjanjian internasional. Kemudian ada pengakuan secara diam-diam atau implisit, melakukan perundingan tingkat duta besar, melakukan kunjungan resmi, dan lainnya. Yang kedua, pengakuan terhadap pemerintah. Pernyataan dari negara bahwa telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintah yang baru diakui sebagai organ yang bertindak untuk dan atas nama negara. Pengakuan pemerintah baru timbul jika terjadi pembentukan atau pergantian pemerintah secara inkonstitusional. 3. Pengakuan terhadap pemberontakan lahir atau diperlukan bila pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan efektivitas pemerintah. Maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan sulit, terutama dalam melindungi berbagai kepentingannya di negara tersebut. Pengakuan terhadap pemberontakan lahir atau beligerensi, kaum pemberontak sudah mencapai tingkatan lebih mapan dan kuat baik secara politik, militer, organisasi, bahkan sudah mampu menampakkan diri pada tingkat internasional, contohnya perang saudara atau civil war. Secara umum, kaum beligerensi mendapatkan pengakuan dari negara tersebut hanya selama terjadi peristiwa pemberontakan bersenjata. Jika beligerensi menang, maka akan memegang tampuk pemerintahan sebagai penguasa yang sah. Namun, jika beligerensi kalah, pemerintah yang sah dapat menolak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita negara yang mengakui beligerensi. Sekian dan terima kasih.